Halo guys, kembali lagi bersama gua Pino Movies. BTW, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya guys. Pada kesempatan kali ini, Pino mau membahas atau mereview sebuah film yang mengisahkan kakak beradik yang menelusuri rahasia dari almarhum kakeknya dan membongkar seluruh kebohongan yang ada di dalam keluarga mereka. Ketika mereka menelusuri rahasia itu, tanpa disangka mereka malah bertemu dengan makhluk mitologi yang ada di hutan tersebut. Dan film ini berjudul Devil Bennett 2023. Oke lah, daripada kita menunggu lama-lama, mending kita langsung aja ke dalam videonya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan like and surbek aja, juga dinyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Pino lainnya. Film di awal kita ditunjukkan pada seorang pria yang bernama Kolot sedang berlari dari sosok misterius yang mengejarnya. Bagaikan Lord yang ada di Land of Dawn, sosok itu nampak begitu besar lantaran pohon yang ada di sana pun ooyagan. Di tengah pelariannya, ia dicegat oleh seorang pria berjubah hitam yang meminta peta padanya. Akan tetapi, Kolot malah membuang peta tersebut sehingga si pria berjubah itu pun marah dan menembakkan bedil pada si Kolot. Namun tanpa disangka, pria jubah itu malah dihampiri sosok misterius yang mengejar Kolot tadi. Dan film pun baru dimulai. Beberapa tahun kemudian, scene memperlihatkan kita kepada seorang pria ganteng versi majalah Fuckboy yang bernama Nick bersama dengan Jiang kesayangannya bernama Max, yang hendak mengunjungi rumah adiknya yang bernama Tristan. Ketika ia menggedor-gedor pintu rumah itu, namun tidak ada respon dari adiknya. Di saat itu pula Max pergi dan memasuki leuweung yang ada di sana. Akan tetapi ketika Nick hendak mengejar Max, tanpa diduga ia menemukan bangkai binatang yang sudah dimukbang oleh makhluk misterius. Tak lama kemudian tibalah Tristan yang habis modal di balik jujukutan. Ia pun keheranan saat melihat ada seekor bangkai di sekitar rumahnya. Lalu Tristan mengajak Nick untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumah, Tristan pun langsung memberikan surat dari kakeknya yang dimana pria yang kita lihat di awal scene tadi merupakan kakek dari mereka berdua. Dan isi dari surat tersebut tidaklah lain surat warisan rumah yang diberikan untuk Nick juga Tristan. Tidak hanya itu, Tristan juga menjelaskan jika ada seorang kontraktor yang ingin membeli rumahnya dengan harga yang sangat tinggi. Dalam perbincangan mereka, tibalah seorang pria dari teman kakeknya yang bernama Garvey. Diketahui Garvey merupakan salah satu petinggi dari suku aborigin sehingga ia pun menyuruh kepada Tristan untuk menjual rumah itu kepadanya lantaran tanah ini termasuk bagian dari suku aborigin. Dan terlebih, Garvey hanya akan membeli rumah itu dengan harga yang terbilang biasa saja. Karena Tristan bukan seorang bocil SD yang bisa ditawar pakai es kiko, jelas saja tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh Tristan. Di malam harinya saat Nick dan Tristan membahas tentang kenangan di masa kecil, di mana Nick pernah digebugan saat memakan bala-bala teh Yuli yang ngakunya makan satu padahal makan 5, lalu tiba-tiba tanpa disangka, ada suara raungan di dalam hutan yang membuat mereka ngagibrik ketakutan sehingga mereka yang mendengar suara itu pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Ketika Nick sedang tertidur, ia pun terbangun lantaran Max pergi akibat mendengar suara apruk-aprukan di luar rumahnya. Nick yang penasaran pun mencoba untuk mengecek keadaan sekitar bersamaan Tristan yang juga mendengar jika ada suara apruk-aprukan di luar rumahnya.
Di pagi harinya saat mereka sedang menghirup udara segar tanpa disangka Nick menemukan ada sebuah cakaran besar. Lantas ia pun berpikir jika cakaran tersebut merupakan cakaran seekor tupai. Dan tak lama kemudian mereka kedatangan teman lamanya yang bernama BJ, Becca, Kate, dan Anya. Saat malam harinya mereka yang sedang melakukan pesta baok bersama teman-temannya terkecuali Nick yang sedang ngahuleng di teras rumah. Dalam pesta mereka, Tristan merasakan sinyal 4G dari ular pitonnya yang langsung mengajak Becca untuk membantunya mengeluarkan bisa dari piton tersebut. Sedangkan BJ menyuruh kepada Anya untuk segera tidur di mobil vannya. Di tengah pesta mereka, tanpa diduga mereka malah mendengar suara raungan dari dalam hutan. Lalu seorang yang bernama Jace berinisiatif untuk mengecek asal sumber suara tersebut. Sementara itu, Nick yang melihat ada Anya sedang merapikan tempat tidur sambil membahas kenangan di masa lalu. Kemudian tiba-tiba saja ia mendengar Jace yang berteriak dari dalam hutan. Ketika Nick menghampiri Jace, tanpa disangka ia melihat ada sebuah cahaya mata yang berkilau dari dalam hutan. Di keesokan paginya, Nick yang sedang melihat album foto dari kakek neneknya mendapati sebuah informasi di mana neneknya telah menghilang secara misterius. Tidak hanya itu, Nick juga menemukan sebuah peta bekas peninggalan kakeknya. Di sisi lain, Tristan yang habis capek karena ngeblender semalaman penuh berkata kepada Becca jika ia hendak pergi ke supermarket untuk membeli persediaan makanan sambil ditemani Nick dan Anya. Sesampainya mereka di sana, Nick pun berniat menunggu di sebuah kafe lambadong dan mencari beberapa informasi pada Om Google perihal kriptozoologi. Sementara itu, Tristan yang sedang berbelanja bersama Anya ditelepon oleh seseorang pengembang yang meminta untuk segera mentandatangani surat perjanjian tanah rumah mereka. Di sisi lain, Becca yang sedang haredang karena habis ngeblender tadi malam berniat untuk ngujai di sebuah danau yang ada di dalam hutan tersebut. BJ yang tergiur karena melihat bumper premium milik Becca, ia pun segera menyusulnya. Ketika di dalam hutan, Becca yang sedang asyik melihat pemandangan yang ada di sana, lalu apa yang terjadi? Tanpa diduga ada sosok misterius yang bersembunyi di balik pohon diiringi suara kukurusukan yang ada di dalam hutan. Sontak, hal itu pun membuat Becca menjadi cemas dan segera melompat ke danau. Namun tanpa disangka ia kedatangan BJ yang hendak mengajaknya blender versi lestari. Akan tetapi karena Becca udah lope pisan sama Tristan, jelas saja hal itu ditelok mentah-mentah oleh Becca. Sementara itu, Nick dan Tristan berniat untuk pergi ke tempat pengembangan yang hendak membeli tanah dari rumah mereka. Sesampainya mereka di sana, mereka pun disambut hangat oleh seorang pengembang yang bernama John, gak pakai steel in the house. John pun langsung menyuruh kepada Tristan untuk mentandatangani surat perjanjian tersebut. Akan tetapi Nick tidak sengaja melihat ada sebuah peta yang tertempel di dinding kontainer itu. Dan jika kita perhatikan, peta tersebut mirip seperti peta yang ia temukan saat melihat album almarhum kakek neneknya. Nick pun merasa jika ada yang tidak beres dengan tempat ini. Lalu Nick menyuruh kepada Tristan untuk memberi waktu 1 hari lagi untuk mentandatangani surat perjanjian tersebut. Ketika mereka tiba di rumah, Nick dan Tristan pun bertengkar layaknya bocil SD. Lalu Tristan berkata, "Maneh gila ya? Kapan lagi bisa ngerasain 60 juta dolar tanpa harus gua jual ginjal, ha?" Nick yang mendengar hal itu pun menjelaskan jika seorang pengembang itu telah berbohong kepadanya. Tristan pun berkata, "Kumaha sia ah." Saat di dalam rumah, Tristan pun bertanya kepada temannya yang menanyakan keberadaan Becca. Kate yang mendengar hal itu pun menjelaskan jika ia telah pergi berenang beberapa jam yang lalu.
Namun sampai saat ini BK pun tak kunjung kembali. Mendengar perkataan tersebut, mereka pun segera mencari BK. Dalam pencarian mereka di pinggir danau, mereka hanya menemukan handuk milik BK. Sementara itu, Shin memperlihatkan kepada seorang pria yang sedang memancing di danau. Namun tanpa disangka ada BK yang berdiri tepat di hadapan pria itu. Dengan kondisi yang amat sangat ngeri. Karena kedua bola matanya berubah menjadi putih seperti terkena genjutsu. Kembali kepada Tristan, terlihat ia sedang menginterogasi BJ lantaran Kate mengetahui jika BJ adalah orang terakhir yang menemui BK. Kemudian BJ berkata bahwa ia melihat terakhir kalinya di Danau Bilabong untuk berenang. Tidak hanya itu, Kate juga menyalahkan BJ karena BK telah menghilang. Sontak hal itu pun membuat BJ kesal dan memberitahu jika BJ dan Kate pernah bercumbu saat Jace pergi. Di tengah pikarung singa, Nick mengajak Anya untuk menyelidiki siapakah John yang sebenarnya sambil mencari keberadaan BK. Setibanya Nick dan Anya di sana, ia pun melihat ada seorang pria yang memakai jubah berwarna hitam. Dan tak lama kemudian ia dihampiri oleh John yang menanyakan maksud tujuan apa ia datang ke sini. Lalu Anya berpura-pura jika mobilnya telah mogok dan tunangannya akan datang kemari untuk memperbaiki mobilnya. Mendengar perkataan tersebut, John pun langsung pergi bersama pria berjubah tadi. Melihat kondisi yang sudah aman, Nick pun segera masuk ke dalam kontainer tersebut. Ketika Nick di dalam, ia mendapati ada banyak foto makhluk mitologi yang terpajang di sana. Tidak hanya itu, ia juga menemukan sebuah baju suplai PUBG sehingga ia pun berpikir jika John bukanlah seorang penggembang. Di sisi lain, Kate dan Jace sedang mencari keberadaan BK di dalam hutan. Kemudian Kate meminta maaf kepada Jace lantaran telah bercumbu dengan BJ saat ia pergi. Lalu apa yang terjadi? Tanpa diduga, Jace hampir saja dicaplok oleh makhluk misterius yang ada di sana. Sementara itu, Tristan dan BJ yang sedang mencari keberadaan BK di tepi danau. Di tengah pencarian mereka, tanpa diduga BK tiba-tiba saja sudah ada di hadapan mereka. Lalu BK pun mengajak mereka untuk pergi bersamanya. Terlihat mereka seperti dipengaruhi oleh BK yang hendak mengikuti ajakan dari BK. Di waktu yang bersamaan, tibalah Max yang menggagalkan genjutsu dari BK. Sehingga hal itu pun membuat Tristan dan BJ pun tersadar. Setelah mereka tersadar, mereka pun melihat jika ada teman-temannya yang sedang berlari terbirit-birit menghindari dari kejaran makhluk misterius. Akan tetapi karena Kate dulu tak pernah mengikuti eskul renang, jelas saja hal itu membuat ia tertangkap oleh makhluk misterius tersebut. Mereka yang melihat hal itu pun langsung segera pergi ke rumahnya. Di sisi lain, Nick didatangi oleh Garvey dan beberapa suku aborigin lainnya guna meminta bantuan kepada Nick untuk memburu makhluk misterius yang ada di dalam hutan tersebut. Tapi sebelum itu Nick menyuruh kepada Anya untuk pulang ke rumah lantaran ia mengetahui jika ini terlalu berbahaya baginya. Setibanya Tristan dan temannya di rumah, mereka pun kedatangan seseorang yang diduga sebagai ayah tiri Tristan dan Nick bernama Sam. Sam sendiri tidak datang sendirian. Ia juga bersama John yang merupakan seorang anggota kelompok pemburu yang ditugaskan oleh perusahaannya untuk menangkap makhluk misterius penghuni hutan tersebut. Sebuah fakta mengejutkan yang dimana jubah hitam yang digunakan oleh Sam tidaklah lain adalah pria misterius Shin di awal tadi yang menembak Kolot pada saat itu. Terbongkar sudah mengapa Sam melakukan hal itu lantaran ia akan dibayar tinggi oleh perusahaannya jika ia berhasil menangkap makhluk misterius itu. Kemudian Sam berkata kepada Tristan dan temannya untuk bekerja sama dalam rangka menangkap makhluk yang ada di dalam hutan tersebut.
Kembali lagi kepada Nick, sebelum mereka melakukan pemburuan, Garvey pun menceritakan asal mula kedatangan makhluk penghuni hutan itu berawal dari dewa yang bernama Biami menciptakan suku, hewan, dan manusia. Sampai di mana ada seorang pria yang memakan hewan totem suci sehingga Biami yang mengetahui hal itu pun marah besar dan mengutuk pria itu menjadi makhluk penghuni hutan tersebut yang bernama Bunyip. Dan Bunyip sendiri akan melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang mendatangi hutan tersebut. Terlebih, Biami memutuskan mengurung Bunyip di sebuah goa untuk selama-lamanya. Sampai di mana ada 3 orang wanita yang mencoba untuk melawan Bunyip, akan tetapi bukan melawan Bunyip, mereka malah dijadikan bagian dari Bunyip. Karena ia sendiri memiliki kekuatan roh jahat yang dapat merasuki wanita untuk dijadikan selir. Hal itu dilakukan untuk memancing orang-orang yang terkena genjutsu dari selirnya yang berakhir menjadi santapan Bunyip. Dan kebetulan sekali saat ini Bunyip sudah memiliki 2 selir, diantaranya Beck serta Kate. Lalu korban selanjutnya adalah Anya. Di sisi lain, Anya yang baru saja tiba di rumah, ia pun langsung digaplok oleh Sam hingga teler seketika. Ketika Anya sudah tersadar, ia pun sudah mendapati jika dirinya sedang terikat di sebuah mobil bak milik kelompok Sam. Tak lama kemudian Sam datang dan menjelaskan bahwa ia akan dijadikan umpan terhadap Bunyip. Lalu, apa yang terjadi? Tanpa diduga, kini Bunyip pun menampakkan dirinya dan di saat itu juga Sam beserta kelompoknya berhasil menangkap Bunyip yang akan tetapi Anya berhasil melepaskan ikatan tali pada lengannya. Lalu bersembunyi dan menghabede John hingga teler seketika. Kemudian Sam yang mencoba membius dengan kejutan listrik bertegangan tinggi tanpa diduga Bunyip pun berhasil terlepas dari jaring yang telah mengikatnya itu dan mulai menghabisi kelompok pemburu yang ada di sana. Di tengah situasi yang cukup hewir, Tristan dan Anya mencoba kabur dengan menggunakan mobil yang telah dibawa oleh BJ dan Jess. Akan tetapi ketika Anya berusaha mengejar mobil tersebut, ia pun tertangkap oleh John yang sontak hal itu membuat Anya terpisah dari temannya dan memilih kabur ke dalam leuweung. Ketika John sedang berusaha mencari keberadaan Anya, lalu apa yang terjadi? Tanpa diduga, ia langsung dikejutkan oleh kedatangan Bunyip dan berakhir menjadi modal makhluk tersebut. Sementara itu, Anya yang sedang bersembunyi, sayangnya ia berhasil ditangkap oleh Sam. Di sisi lain, Tristan bersama temannya sedang mencoba untuk pergi dari kejaran Bunyip, namun sialnya mereka malah menabrak pohon yang ada di hadapan mereka. Hal itu pun mengakibatkan Jess tewas tepat di hadapannya. Tak lama kemudian, BJ dan Tristan dihampuri oleh Kate dan Becca yang hendak membawanya ke tempat persembunyian Bunyip. Di pagi harinya, saat Nick sedang huleng karena teman-temannya sudah tidak ada di rumah, ia pun tiba-tiba saja didatangi oleh Garvey yang hendak mengajaknya untuk pergi ke tempat persembunyian Bunyip. Karena ia sadar penyebab teman-temannya menghilang itu akibat diculik oleh selir Bunyip. Sementara itu, Sam membawa Anya ke tempat goa kediaman Bunyip dan meletakkan Anya sendirian dengan maksud sebagai umpan, sedangkan Sam akan bersembunyi sambil menunggu kedatangan Bunyip. Di sisi lain, Tristan dan BJ yang baru saja tersadar jika ia berada di tempat kediaman Bunyip. Dan tak lama kemudian mereka pun dihampiri oleh Bunyip, namun sialnya BJ terpilih sebagai santapan makhluk itu.
Kembali ke badan Nick dan Garvey, mereka pun sudah tiba di tempat gua kediaman Bunyip. Tapi sebelum memasuki gua tersebut, Garvey memberikan senjata kuno khas suku Aborigin guna melawan Kate dan Becca. Ketika mereka sedang memasuki goa, mereka mendapati jika Anya sedang digenjutsu oleh Bunyip. Namun sebelum mereka menghentikan Bunyip, Nick yang secara tidak sengaja ia melihat Sam dan terlibat perkelahian di antara keduanya sampai pada akhirnya Nick berhasil mengalahkan Sam. Setelah berhasil mengalahkan Sam, ia pun dihampiri oleh dua selir Bunyip yang hendak menghalangi jalan Nick. Akan tetapi ketika Nick mengeluarkan senjata khas suku Aborigin, anehnya malah membuat dua selir Bunyip itu menjadi mundur ketakutan. Sementara itu Anya yang sedang dipengaruhi oleh genjutsu Bunyip di waktu yang tepat, Garvey pun melemparkan tombak kepada Bunyip yang sontak hal itu berhasil menyelamatkan Anya. Ketika berhasil menyelamatkan Anya, Nick pun langsung segera membawa Anya, Kate, dan Becca keluar dari goa tersebut. Setelah menyelamatkan para gadis itu, Nick pun segera mencari keberadaan adiknya, namun tanpa diduga ia dibedil oleh Sam dan memberitahu kepada Tristan untuk pergi sendirian, sedangkan Nick akan melawan Sam. Di tengah pertarungan mereka, Garvey pun berhasil mengalahkan Bunyip menggunakan trompet peninggalan suku Aborigin yang akan tetapi hal itu membuat goa runtuh total serta menyebabkan Garvey dan Nick tewas tertimbun oleh reruntuhan tersebut. Setelah kejadian itu, Tristan pulang dan bertemu dengan Anya yang jelas saja ketika Anya melihat Tristan pulang sendiri, ia pun berpikir jika Nick telah tewas. Di keesokan harinya, Sin memperlihatkan kepada Tristan yang hendak pergi bersama dengan para gadis menggunakan mobil Nick juga meninggalkan rumah itu untuk selama-lamanya. Lalu film pun sudah berakhir. Oke guys, segitu aja pembahasan review film gua kali ini. Gua Adnan pamit dulu. See you next time. Bye-bye.